Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 12 Mei. 1. Santo Epifanius dari Salamis. Pada tanggal 12 Mei Gereja Katolik menghormati Santo Epifanius dari Salamis, seorang biarawan awal, uskup dan bapa gereja yang dikenal karena pembelajaran ekstensif dan pembelaannya terhadap ajaran Katolik pada abad keempat. Selama kunjungannya pada tahun 2007 dengan Uskup Agung Ortodoks Siprus, Paus Benediktus ke-16 memuji Epifanius sebagai seorang imam yang baik, yang menunjukkan kepada kawanan domba yang dipercayakan kepadanya oleh Kristus, kebenaran yang harus dipercaya, cara yang harus diambil dan jebakan yang harus diambil untuk menghindari. Pada awal milenium ketiga ini, Paus Fransiskus merefleksikan dalam kunjungannya, gereja mendapati dirinya menghadapi tantangan dan masalah yang sama sekali tidak berbeda dengan yang harus diatasi oleh Uskup Epifanius. Epifanius lahir di Palestina sekitar tahun 310 atau 315, putra dari orang tua Yahudi yang berbahasa Yunani. Dia dikatakan tertarik pada gereja setelah melihat seorang biarawan memberikan pakaiannya kepada orang yang membutuhkan. Tidak lama setelah pertobatannya, ia menjadi seorang biarawan, menghabiskan waktu di gurun Mesir. Sekitar tahun 333 ia kembali ke Tanah Suci dan membangun sebuah biara di dekat tempat kelahirannya di Yudea. Epifanius menunjukkan dedikasi yang besar terhadap kerasnya monastisisme, yang oleh sebagian orang sezamannya dianggap berlebihan, meskipun dia bersikeras bahwa dia hanya berusaha bekerja dengan setia demi kerajaan Tuhan. Biarawan yang setia ini juga seorang yang sangat terpelajar, fasih dalam bahasa dan sastra Ibrani, Mesir, Suriah, Yunani, dan Latin. Selama lebih dari 2 dekade, hingga tahun 356, Epifanius adalah murid dan sahabat dekat Santo Hilarion Agung, seorang biarawan yang terkenal karena kebijaksanaan dan mukjizatnya. Ikatan spiritual di antara mereka tetap tidak terputus setelah Hilarion meninggalkan Palestina sekitar tahun 356. Pengaruh Hilarion dalam gereja Salamis, di Siprus saat ini, menyebabkan terpilihnya Epifanius sebagai uskup pada tahun 367. Selama berada di Palestina, Epifanius sering memberikan bimbingan dan bantuan dalam perjuangan gereja melawan Arianisme, ajaran sesat yang menyangkal keberadaan kekal Yesus sebagai Tuhan. Sebagai seorang uskup, ia kemudian menulis beberapa karya yang mendukung ajaran ortodoks mengenai topik-topik seperti Tritunggal dan kebangkitan. Bertekad untuk melindungi gereja dari kesalahan, Epifanius terlibat dalam berbagai kontroversi dan dikenal sebagai suara yang kuat untuk ortodoksi. Namun, dalam beberapa kasus, semangatnya salah arah atau kurang informasi, seperti ketika dia secara tidak sengaja terlibat dalam komplotan melawan Santo Yohanes Chrysostomus. Demikian pula, beberapa karya apologetik Epifanius saat ini dianggap tidak akurat atau cacat dalam beberapa hal. Meskipun demikian, ia dihormati di kalangan para bapa gereja mula-mula, dan tulisan-tulisannya, yang berisi rumusan penting kepercayaan ortodoks, dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik. Santo Epifanius dari Salamis meninggal pada tahun 403, ketika kembali dari Konstantinopel setelah menjauhkan diri dari upaya untuk menggulingkan Santo Yohanes Chrysostomus. Merasakan kematian yang semakin dekat, ia memberikan 2 nasihat terakhir kepada murid-muridnya, menaati perintah Tuhan, dan menjaga pikiran mereka dari godaan. Ia dimakamkan pada tanggal 12 Mei setelah kapalnya kembali ke Salamis.
Konsili Ekumenis ke-7, pada tahun 787, mengukuhkan reputasinya sebagai Bapa Gereja yang patut dihormati. 2. Santo Nereus dan Achilleus dan Santo Pancras. Nereus dan Achilleus adalah tentara Romawi dari pengawal Praetorian, pengawal Kaisar, yang menjadi martir pada akhir abad pertama, dan dikatakan telah dibaptis oleh Santo Petrus sendiri. Ketika mereka menjadi Kristen, mereka melepaskan jabatan mereka yang mereka anggap tidak bermoral dan diasingkan dan kemudian dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Trajan. Sebuah tulisan di batu nisan yang ditulis oleh Paus Damasus berbunyi sebagai berikut, Nereus dan Achilleus para martir bergabung dengan tentara dan menjalankan perintah kejam dari sang tiran, terus-menerus menaati kehendaknya karena rasa takut. Lalu datanglah mukjizat iman. Mereka tiba-tiba menghentikan kebiadaban mereka bertobat, mereka melarikan diri dari kam pemimpin jahat mereka, membuang perisai, baju besi, dan tombak mereka yang berdarah. Mengakui iman kepada Kristus, mereka dengan senang hati menyaksikan kemenangannya diwujudkan oleh kemuliaan Kristus. Santo Pancras, atau Pancratius, adalah seorang anak laki-laki Suria asal pagan yang pergi ke Roma dan masuk Kristen. Dia dipenggal pada tahun 304 pada usia 14 tahun selama penganiayaan Kaisar Diokletian. Ia dimakamkan di Via Aurelia di Roma dan gereja Santo Pancratius, yang masih berdiri sampai sekarang, dibangun di atas makamnya pada abad keempat. Santo Nereus, Achilleus dan Pancras telah dihormati bersama pada tanggal 12 Mei sejak abad keempat. Santo Epifanius dari Salamis, Santo Nereus dan Achilleus serta Santo Pancras. Doakanlah kami, MAP TV Channel.